Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti sehat kan? Tetap semangat dan selalu bersukacita. Kakak senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah minggu pelayanan hari ini walaupun lewat online ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah siap Alkitabnya? Dan jangan lupa adik-adik untuk mengisi absen. Nah, adik-adik kalau sudah siap untuk beribadah, mari kita beribadah. Ayo adik-adik kita nyanyi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kami semua dari malam sampai pada pagi hari ini. Dan pagi ini ya Bapa, kami akan kembali datang beribadah kepadamu ya Bapa, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal sampai selesainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu
Teman-teman, mari kita dengarkan firman Tuhan dan juga berdoa. Tuhan Yesus, Timi dan teman-teman mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk semua orang yang membutuhkan berkat ini. Berkati kakak pelayan yang membawakan cerita firman Tuhan supaya ini bisa menjadi berkat selalu bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Boleh disiapkan adik-adik ayat firman-nya? Dan kalau sudah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita, Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adik-adik, ada sebuah kota. Nama kotanya itu adalah kota Korintus. Coba kita sebut sama-sama lagi ya, kota apa? Kota Korintus. Adik-adik, kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang sangat besar. Coba, siapa yang pernah pergi ke pelabuhan? Nah, pelabuhan itu adik-adik seperti gambar yang ada di depan adik-adik. Coba Kakak Tasya mau tanya, di pelabuhan itu ada apa aja ya? Betul, ada kapal. Ada apa lagi? Ada orang banyak juga. Nah, adik-adik, di kota Korintus itu banyak sekali kapal dan banyak sekali orang-orang. Ada yang mau naik kapal, ada juga yang baru turun dari kapal. Berbagai macam orang dari suku dan bangsa yang berbeda berkumpul di kota Korintus. Maka dari itu adik-adik, Bapak Paulus pun menuliskan surat kepada orang-orang Kristen di kota Korintus. Bapak Paulus menasehati mereka agar selalu menjadi saksi Kristus di tengah keberagaman orang-orang yang ada di kota Korintus. Bapak Paulus mengingatkan mereka agar selalu melakukan tugas mereka dengan baik dan selalu menjadi teladan dan menjaga sikap mereka. Adik-adik, tadi firman Tuhan kita berpesan kalau kita harus selalu menjadi saksi Tuhan. Berhubung kita masih di rumah saja, gimana ya cara kita menjadi saksi Tuhan? Coba kita tonton video yang satu ini. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidur. Wah, adik-adik pasti tahu semua kan lagu Bangun Tidur? Coba kita nyanyiin lagi ya. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, coba Kakak Tasya mau tanya, siapa yang udah bisa mandi dan sikat gigi sendiri? Wah, hebat adik-adik. Kita lanjutin lagi ya. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Siapa coba yang udah bisa beresin kasurnya sendiri? Udah bisa lipat selimut? Atau bantu beresin bantal guling?
Wah, hebat banget adik-adik. Menjadi saksi Tuhan itu gampang kan adik-adik? Kalau misalkan adik-adik belum bisa, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa. Mama dan papa juga bisa mulai mengajarkan adik-adik untuk mandi sendiri, sikat gigi sendiri, dan membereskan tempat tidur sendiri. Nah, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Tuhan di rumah? Coba kita tonton videonya. Yuk ke ruang bermain dan bersenang-senang. Kita punya banyak mainan dan banyak permainan. Bawa yang kita mau dan taruh di lantai. Jika sudah selesai, ambil yang lain. Harus rapikan mainan kalau sudah selesai. Buat rapi kembali sebelum kita pergi. Harus rapikan mainan, simpan di tempatnya. Selesai bermain, tempatnya rapi kembali. Bersihkan sampai rapi, jangan ada di lantai. Jika masih berantakan, rapikanlah lagi. Taruh ke tempatnya, simpan semuanya. Buat ruangan bersih untuk main lagi. Adik-adik gimana? Udah lihat video yang satu lagi? Nah, itu juga satu contoh kita untuk menjadi saksi Tuhan di rumah, yaitu membersihkan mainan. Siapa di sini yang kalau sudah selesai bermain, mainannya dirapikan? Wah, hebat, jagoan adik-adik semuanya. Udah siap untuk menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjadi saksi Tuhan. Adik-adik bisa minta tugas ke mama atau papa di rumah. Contohnya, mama aku mau dong bantuin nyapu. Aku mau dong rapiin meja makan. Aku mau dong bantuin elap-elap. Mama papa juga bisa untuk mulai memberikan tugas kepada adik-adik. Dan untuk adik-adik, ketika sudah diberikan tugas dari sekolah atau dari mama papa, adik-adik jangan bilang, aku nggak mau, males aku nggak bisa. Nggak boleh ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan kemampuan untuk adik-adik. Jadi adik-adik pasti bisa mengerjakan tugas adik-adik. Dan yang paling penting, ketika kita mengerjakan tugas kita, misalkan diminta tolong untuk membersihkan mainan, membereskan tempat tidur, adik-adik gak boleh ngampuk, gak boleh cemberut, tapi harus tersenyum dan bersukacita. Siap adik-adik untuk jadi saksi Tuhan? Wah, pasti siap dong ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Halo adik-adik, minggu ini aktivitas kita adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita, yaitu dengan melakukan tugas di rumah masing-masing. Jadi, adik-adik bisa minta tugas kepada mama, papa, atau orang tua di rumah selama 1 minggu ke depan. Yang kedua, mama, papa bisa menuliskan di selembar kertas daftar tugas yang sudah diberikan kepada adik-adik. Contoh tabelnya seperti yang ada di gambar. Dan yang ketiga, foto daftar tugas yang sudah dibuat dan upload ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan yang terakhir, setiap hari selama 1 minggu, mama papa bisa mengirimkan foto adik-adik saat sedang melakukan tugas tersebut dan di-share ke WhatsApp grup kelas ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi, bersaksi, bersaksi bagi Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa, berdoa pada Tuhan. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerja, bekerja, bekerja untuk Tuhan. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia supaya Tuhan menolong Bapak Presiden dan Wakil juga, para menteri dan semua jajaran pemerintahan sampai RT. Berkati rakyat Indonesia juga supaya sejahtera. Berdoa untuk para pendeta juga majelis yang ada di gereja kami. Berkatilah juga jemaat semua. Berdoa untuk kakak pelayan supaya Tuhan memberkati kami. Juga berdoa supaya virus corona Tuhan hancurkan, supaya kami bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sederhana
kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang sudah kami berikan ini, Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, yang semuanya adalah berasal daripada tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua dalam ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan Yesus, kiranya setiap firman yang sudah kami dengar, kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya. Tuhan Yesus, kami mohon juga Tuhan kiranya selalu menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kami selalu kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan ya. Sampai ketemu. Bye-bye.